Masakan Padang memang digemari oleh semua kalangan. Tak heran kalau rumah makan Padang banyak ditemukan di kota-kota besar seperti Jakarta. Nah, di antara sekian banyak rumah makan Padang di Jakarta, ada yang umurnya sudah puluhan tahun, bahkan sudah eksis sejak tahun 1960-an. Gimana? Penasaran? Rumah makan Padang Sepakat di Pasar Majestic, termasuk juga cabangnya di Blok M, terkenal dengan rasanya yang otentik dan tentu saja menyandang status legendaris. Bisa dibilang salah satu rumah makan Padang tertua di ibu kota. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembeli yang antri demi menyantap menu khas rumah makan Padang yang sudah berumur lebih dari setengah abad. Buka rumah makan Sepakat itu dari tahun 1964 depan Apotek Pela. Dulu di situ tuh. Pertama kali Di situ. 64. Siap. Yang paling ciri khas apaan sih di sini sih? Gazebo. Gazebo. Ini atau asam pada daging. Nah, itu gazebo tuh yang namanya siapa ya? Yang namanya pelanggan Sepakat. Mungkin ada orang kali yang makan di Blok M dulu dia namain ini gazebo. Kalau kita asam pada daging. Oh, jadi aslinya asam pada daging ya? Betul. Rumah makan Padang di Pasar Majestic merupakan rumah makan Padang khas Painan, Sumatera Barat. Hal ini karena pemiliknya berasal dari daerah pesisir Batangkape, Kabupaten Painan, Sumatera Barat. Walau tempatnya sempit, rumah makan Padang Sepakat selalu ramai saat jam makan siang. Itu kalau boleh tahu dari kapan Bapak makan di rumah makan Sepakat ini? Sekitar tahun 1977, 50 tahun lalu kayaknya ya. Berarti dari umur berapa itu? Waktu itu saya masih di SMP, itu SMP 19 deket ya. Cuma di pasar Blok M waktu itu. Yang dari dulu nih, selalu dipesan sama Pak Yusuf itu apa alasannya kenapa? Ya itu tunjang ya, awalnya tunjang, sekarang itu gazebo. Gazebo itu sandung lamur itu kalau orang bilang itu. Nah, Ibu Haji udah kenal Sepakat ini dari tahun berapa? Dari umur berapa dah? Dari umur 20. 20 tahun sekarang? Sekarang umurku 53. Wah, udah 30 tahun berarti makan di sini. Yang paling favorit apa? Kayak ikan bakar. Menu andalan di sini tentu saja berbeda dengan rumah makan Padang umumnya, yakni gulai gazebo dan ikan tauco. Yang unik, biasanya di rumah makan Padang dalam satu piring terdiri dari nasi, lauk, gulai nangka, sambal, dan tentunya daun singkong. Kalau di sini, nasi dan lauknya dihidangkan terpisah. Yang piring itu kan kecil, kita yang pakai 8 in. Nah, kalau yang rumah makan lain kan piringnya besar, yang 10 in atau 9 in. Jadi itu ayam sama ikan itu gabung sama sayur sama sambal. Nah, kalau kita kan karena kecil yang terpaksa dipakai piring kecil. Gitu, bedanya di situ aja. Seperti umumnya nasi Padang, beras yang digunakan beras perah agar setelah dimasak, nasinya tidak lembek. Namun bukan beras Solok yang digunakan, tapi justru beras Cianjur dan Sukabumi. Sementara ayam bakar ataupun ikan bakar tauco yang menjadi ciri khas Sepakat harus dikukus dulu agar dagingnya semakin empuk, baru kemudian dibakar. Rumah makan Padang legendaris tak hanya ada di Pasar Majestic, tapi ada juga di Pasar Rumput. Meski usianya masih di bawah rumah makan Sepakat, yakni nyaris 30 tahun. Sama seperti Sepakat, rumah makan Padang ini tergolong sederhana dan tidak terlalu besar. Namun bedanya, jika Sepakat berasal dari daerah Painan, rumah makan Rinai Pambasuh Luko berasal dari daerah Solok, tepatnya di sekitar Danau Singkarak. Dan bisa ditebak, ciri khasnya adalah dendeng batoko khas Solok. Habis digetok, dibakar lagi sebentar, terus pakai minyak kelapa, hidangannya sama cabai hijau tadi. Oh, batoko itu mah kalau Padangnya kan batoko dan dagingnya digepret. Itu. Biasanya hanya rumah makan Padang khas daerah Solok lah yang menyediakan dendeng batoko dan dendeng basah atau lambok. Di sini tidak ada menu rendang dan kikil, sayur nangka, ataupun daun singkong rebus. Kalau sambal merah kita udah diganti sama jengkol. Menyatu udah jengkol sambal merah. Kalau daun singkong sama nangka, tamunya banyak yang nggak suka, soalnya sering ditinggalin. Jadi kita pakai khasnya kacang sama kol. Di sayur kuning, kol sama kacang. Kalau dari nangka itu kan kadang dia tergantung penyakit di badannya, jadi dia nggak mau makan. Udah daripada mubazir, mending ini tinggalin itu.
Dendeng batoko khas Solok lebih tipis dari tempat lain. Umumnya dendeng batoko dimakan dengan sambal merah, tapi di rumah makan Padang khas Solok ini dipadukan sambal hijau dan juga irisan bawang merah. Minyak kelapa ya. Wih, oke. Nah, ini dia yang namanya dendeng batokok khas dari Solok. Dendeng batokok di Padang ada banyak gitu ya, tapi mereka berbeda jenis, punya ciri khas masing-masing. Kalau dendeng batokok versi dari Solok ini, dia pakai minyak. Nah, minyak ini minyak kelapa, di mana dia kalau bikin santan suka keluar minyak. Nah, minyaknya diambil jadi ini. Jadi rasanya pasti lebih gurih. Dan satu lagi, dendeng batokoknya ini kalau yang khas dari Solok tidak digoreng, tapi dipanggang dan digeprek. Nah, dipukul-pukul jadi empuk. Nah, pasti habis itu dikasih sambal gitu. Pasti lebih enak. Beras yang dimasak di warung Padang ini bukan dari Solok, karena harga beras Solok cukup mahal dan tak banyak dijual di Jakarta. Mereka menggunakan beras dari Kuningan dan Cirebon yang dianggap teksturnya hampir mirip dengan beras Solok, sehingga cita rasa masakan Padang khas Solok tetap terjaga. Selain itu, warung Padang Rinai Pambasuh Luko masih mempertahankan cara memasak tradisional, yakni dengan memakai alat-alat masak jadul dari tahun 1970-an. Tak ada penanak nasi modern, hanya ada langseng kait yang biasa digunakan orang Padang tempo dulu. Memasak nasi dengan langseng kait memang lebih rumit daripada menggunakan rice cooker. Beras yang sudah dimasukkan akan direbus sampai nasinya mekar. Setelah itu, air tajinnya dibuang. Lalu nasinya dikukus kembali sekitar 5-7 menit hingga matang. Tinggal diangkat dan dipindahkan ke termos nasi agar hangatnya tetap terjaga. Nah, kalau untuk nasinya sendiri sebelum diambil gitu ya, kita harus ditekan-tekan dulu begini biar nanti nggak berkerak gitu. Setelah itu nanti ditaruh di air hangat piringnya, yang piring buat nasinya, agar dia nggak nempel. Betul ya, Bayang ya? Betul. Langsung kita tarik aja nasinya nih. Kayak gini baru kita masukin. Orang Padang zaman dulu pasti mempunyai alasan memasak nasinya dengan menggunakan langseng kait. Walaupun lebih rumit dan prosesnya lebih lama, ternyata memasak nasi dengan langseng kait ini dipercaya lebih bagus untuk kesehatan. Kalau itu tuh mah gulanya berkurang itu, soalnya airnya udah kebuang separuh. Nggak ada gulanya lagi tuh. Yang biang gulanya dari nasi itu udah ketukar. Nggak ada, tapi rasanya tetap aja legit. Pakai langsang begitu, bulan, lembut kan. Ada lagi yang berbeda di rumah makan Padang khas Solok. Untuk penyajiannya tidak banyak ditambahkan kuah, tujuannya agar cita rasa masakan Padang khas Solok tetap terjaga. Itu jadi kalau banjir-banjir kuah-kuah santan kan pada penyakit juga. Jadi makanya yang Soloknya kita memakai kayak di rumah kampung gitu, rumah sendiri masaknya midang, kan nggak banjir-banjir kuahnya tuh. Kalau kayak rumah makan Padang lainnya. Meski berbeda asal daerahnya, kedua rumah makan Padang ini sama-sama tetap berusaha mempertahankan cita rasa otentik meski digerus era modernisasi. Upaya pelestarian warisan rasa yang turun-temurun dilakukan dengan mempertahankan resep dan tradisi untuk menjaga warisan budaya dan keunikan kuliner Indonesia.